Salam Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah Raya JKI Krus Gembala Solo, Minggu 26 April 2020. Puji Tuhan, kita semua diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini saya akan berikan judul, Percayalah Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan kita. Sekali lagi, percayalah Tuhan bisa mencukupkan kebutuhan kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah-tengah mewabahnya virus corona di negeri kita, maka dampaknya luar biasa. Terasa kesulitan ekonomi terasa di mana-mana, dan mungkin juga sebagian kita sidang jemaat mengalami dampak di mana kesulitan pekerjaan sehingga berdampak pada penghasilan kita. Tetapi sebagai orang percaya, mari saya mengajak kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, tetap percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup, Tuhan bisa mencukupkan, Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan dan keperluan saudara dan saya. Haleluya. Ada salah satu kisah di dalam Alkitab, kita coba belajar salah satu contoh, yaitu pada waktu terjadi kekeringan di Israel selama 3,5 tahun, di mana pada waktu itu Israel dipimpin oleh seorang raja yang bernama Ahab, dan Ahab ini melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada Ahab, dan tampilan Nabi Elia sebagai utusan Tuhan untuk menegur Raja Ahab. Dan Elia berkata kepada Ahab bahwa selama 3,5 tahun tidak akan ada hujan di Israel, kecuali Elia akan mengatakannya. Hal ini membuat Ahab menjadi sangat marah dan berniat untuk membunuh Elia. Tetapi Tuhan membela Elia. Tuhan menolong Elia. Kemudian Tuhan berkata kepada Elia, "Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit, bersembunyilah di sana. Engkau dapat minum dari air sungai Kerit, dan setiap pagi dan petang Tuhan akan kirimkan burung gagak untuk membawa makanan, roti dan daging kepada Elia." Saya baca kepada Bapak Ibu di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-5 dan ke-6. Setelah Tuhan menyuruh Elia untuk pergi bersembunyi di tepi sungai Kerit, maka apa yang dilakukan oleh Elia? Ayat yang ke-5 dan ke-6 berkata demikian. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Elia dipelihara Tuhan sekalipun di tengah-tengah kekeringan yang melanda Israel pada waktu itu. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati kita. Ada banyak cara Tuhan untuk memberkati seseorang. Sesuatu yang tidak masuk akal, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan Elia yang sedang bersembunyi di tepi sungai Kerit. Tuhan berkata, kamu dapat minum dari sungai itu. Dan yang luar biasa, apa yang harus dimakan oleh Elia, Tuhan kirimkan. Ayat yang ke-6 berkata, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepada Elia, dan ia dapat minum dari air sungai Kerit. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa perhatikan bahwa pemahaman saya, burung gagak ini sebetulnya termasuk golongan burung buas, termasuk golongan burung yang rakus. Jangankan daging segar, binatang yang sudah mati, bahkan mungkin yang sudah busuk pun, kalau burung gagak ini lapar, maka dia bisa habiskan. Tetapi yang luar biasa,
justru burung yang rakus ini Tuhan bisa pakai untuk membawa daging segar kepada Elia. Tidak mungkin Tuhan suruh burung gagak bawa bangkai sama Elia. Nah, artinya bahwa Tuhan bisa pakai siapapun. Tuhan bisa punya segala cara untuk mendatangkan berkat Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Nah, yang luar biasa lagi Bapak Ibu, kalau kita perhatikan pada ayat selanjutnya, setelah sungai Kerit itu menjadi kering, Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sarfat. Dan yang anehnya, Tuhan menyuruh Elia bertemu dengan seorang janda yang punya anak perempuan masih kecil, dan janda ini miskin, tidak punya apa-apa. Alkitab mencatat bahwa dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan janda ini sedang mengumpulkan 1-2 kayu bakar untuk kemudian mengolah tepung ini untuk menjadi roti yang bisa dimakan. Dan firman Tuhan berkata bahwa janda ini berkata, setelah mereka akan makan itu, mereka akan mati. Tetapi yang luar biasa, firman Tuhan datang kepada Elia untuk menyuruh dia pergi menemui janda Sarfat itu. Dan firman Tuhan berkata bahwa ia telah merintahkan janda Sarfat ini untuk memberi makan kepada Elia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentu di sini ada 2 sosok. Elia yang juga butuh pemeliharaan Tuhan, dan janda Sarfat ini juga butuh pemeliharaan Tuhan. Dan yang luar biasa, bahwa pada waktu Elia bertemu dengan janda Sarfat, dia minta air, dan janda Sarfat itu memberikan. Kemudian dia berkata, Elia berkata lagi, berikan aku sepotong roti bundar. Dan janda Sarfat itu menghela dan berkata, aku tidak punya apa-apa kecuali segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan kemudian saya mengolahnya untukku dan untuk anakku, dan setelah itu kami mati. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16 dalam 1 Raja-Raja pasal 17 itu mengatakan demikian. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tepayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya melihat Elia yang sedang membutuhkan, janda Sarfat yang sedang dalam kesulitan, sama-sama memiliki kebutuhan. Tetapi firman Tuhan mencatat, baik Elia maupun janda Sarfat ini, mereka mendapat makanan sampai hujan turun, bahkan sampai kemudian bisa menghasilkan bahan makanan yang baru. Nah, apa yang menjadi rahasia dari kedua sosok ini? Mereka tetap tercukupkan, kebutuhan mereka tetap tercukupkan. Ada satu hal yang saya lihat yang menjadi prasyarat mutlak saudara dan saya tetap diberkati Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan yang sedang kita alami hari-hari, di tengah-tengah kekurangan yang sedang kita hadapi hari-hari, di tengah-tengah situasi di mana kita sedang berhadapan dengan kekurangan, dengan kesukaran, apa yang harus kita lakukan? Dan inilah yang dilakukan oleh Elia dan janda Sarfat itu. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-5 dan ke-6 dalam 1 Raja-Raja pasal yang 17, ayat yang ke-5 itu berkata, lalu ia atau Elia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Jadi yang dilakukan Elia adalah dia taat perintah Tuhan. Dia taat firman Tuhan. Dia sungguh-sungguh menaati firman Tuhan. Dan
Tuhan memberkati hidupnya. Ayat yang ke-6, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Kerit itu. Nah, demikian juga janda Sarfat. Pada waktu Elia berkata, berikan aku sepotong roti bundar. Dan janda Sarfat itu berkata, demi Tuhan Allahmu aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak punya. Kemudian Elia berkata, lakukan seperti yang aku perintahkan. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi? Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Haleluya. Janda ini kemudian taat. Dia lakukan seperti yang difirmankan Tuhan melalui Elia. Dan hidup mereka diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Bahkan pada waktu anaknya yang perempuan itu sakit, hampir mati. Dan mereka tetap taat kepada Tuhan, firman Tuhan, anaknya sembuh, bahkan hidup kembali. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, di tengah-tengah situasi yang serba kekurangan, sementara kita mengalami kesulitan, saya mengajak kita Bapak Ibu, mari kita tetap taat untuk melakukan firman Tuhan. Ketaatan kita kepada Tuhan juga perlu kita membuktikan kita perlu taat kepada aturan pemerintah. Kalau hari ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tidaklah berarti kita tidak bisa ibadah sama sekali. Di rumah masing-masing saya mengajak ayo kita beribadah. Firman Tuhan berkata di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25 dan 26 berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Bapak Ibu, kita tetap taat beribadah sekalipun hanya ibadah di rumah. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang ke-13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasannya. Bapak Ibu, siapa yang taat kepada perintah, kepada firman, kepada Tuhan akan menerima balasannya. Mari saya mengajak kita hari ini, pilih taat, maka kita pasti diberkati Tuhan. Tidak jadi persoalan apa dan bagaimana cara Tuhan memberkati kita. Itu urusannya Tuhan. Bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Sekali lagi, bagian kita adalah taat kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari taat berdoa, taat baca firman, taat lakukan firman, taat beribadah di rumah kepada Tuhan. Dalam situasi apapun, mari kita tetap memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Di dalam nama Yesus, haleluya, semua kita diberkati. Amin.